sekitar kita sering dijumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud, padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan. Klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari klasifikasi materi. Pada video ini, kita akan menemukan unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Dapur merupakan tempat yang digunakan untuk memasak. Namun, dapur juga menjadi tempat yang menarik untuk mengamati jenis-jenis materi. Di dapur, terdapat beberapa bahan-bahan makanan, seperti gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Dalam bahan tersebut terkandung senyawa kimia. Semua yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di dalam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Namun, bila kita kaji lebih mendalam, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa bagian terkecil dari unsur adalah atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. Jöns Jacob Berzelius, ahli kimia dari Swedia, mengusulkan simbol unsur yang digunakan secara internasional hingga saat ini. Berzelius juga menjelaskan bagaimana memberikan lambang unsur. Penulisan lambang unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Hingga saat ini, sudah ditemukan 118 unsur dalam tabel periodik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, minyak goreng, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas 2 buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui unsur kimia. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Setelah mengenal unsur dan senyawa, kita akan berkenalan dengan campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya susu coklat. Ada juga air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya.
Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen merupakan larutan yang tersusun atas pelarut dan zat terlarut, misalnya larutan gula, garam, atau sirup. Berbeda dengan campuran homogen, salah satu contoh dari campuran heterogen adalah campuran pasir dan air. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah jelas dengan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran?